Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk mitra sejaman tiar dari Bekasi dan sekitarnya ya. Nah, mitra sejaman tiar seperti biasa kita akan kembali ya pengajian ba'da maghrib setelah maghrib bersama Gus Edward Abu Bakar. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam juga, tetap semangat ya Gus ya. Siap. Kabarnya baik ya Gus ya? Alhamdulillah baik. Ya, tampak cerah dan ceria. Habis keguyur. Habis keguyur, yang jelas habis ini ngambil air wudhu ya. Iya benar. Ya, buat mitra juga yang mungkin akan bertanya mengenai apa yang disampaikan oleh Gus nanti, Gus Edward ya, silakan aja. Sepertinya apa tema yang akan diangkat hari ini, Gus? Hari ini putus asa dalam kehidupan. Waduh. Nah, seperti apa ya? Iya. Mungkin ada di antara sejarah manusia yang mungkin merasakan hal seperti ini ya. Nah, biar hatinya tenang dan lega gitu. Silakan, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu mu'alliman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati mitra Ilgangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Semoga segala doanya, harapannya Allah ijabah dan mudah-mudahan banyak duitnya. Yang saya hormati juga di studio ada Bunda Fitri dan Bang Jerry. Mudah-mudahan beliau dan keluarganya diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Segala doanya Allah ijabah dan mudah-mudahan juga banyak duitnya. Amin. Bismillah. Hari ini mitra pembahasan jangan sampai kita berputus asa. Terkadang kita mengalami kesulitan hidup. Biasanya mempunyai masalah ekonomi, tetapi terkadang kita berusaha pun mengalami kesulitan, sering gagal, bisa itu dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam karir, ataupun dalam memperbaiki diri. Kita tidak boleh berputus asa, tidak boleh menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak boleh menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan ketentuan-ketentuan ataupun takdir 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Yang mana hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqqi wa mallahu yuridu dzulma lil 'alamin. Itu ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan benar. Dan Allah tidaklah berkehendak menzalimi siapapun di seluruh alam ini. Jadi mitra, tidak ada kesedihan, tidak ada keterpurukan yang Allah ciptakan kepada kita. Tidak ada pun penyakit yang Allah ciptakan kepada kita. Kenapa adanya kesedihan, kenapa adanya penyakit pada diri kita, itu adalah perbuatan kita sendiri. Jadi teruslah kita berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan catatan kita menyerahkan diri kepada Allah, tetap bersyariat, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita serahkan kepada Allah, kita lupa dengan usaha atau syariat kita, dan kita lupa untuk beribadah kepada Allah. Biar imbang, usahanya tetap dilakukan, doanya tetap dilakukan, atau ibadahnya tetap dilakukan, agar Allah yang menilai kita dan Allah memberikan kebahagiaan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran surat Al Imran ayat 108 sampai 109.
walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Dan milik Allah lah yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Semua urusan kita akan kembali kepada Allah karena semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita, diri kita datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sayang banget dengan seseorang, baik orang tua kita, anak kita, ataupun pasangan kita, ataupun saudara kita. Begitu luar biasa sayangnya kepada mereka, tetapi Allah lebih menyayangi mereka, dan sadarlah bahwa semua itu adalah datangnya dari Allah dan kembali kepada Allah. Apabila kita berkhusuzon kepada Allah, insya Allah mereka semua yang kita sayangi akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ada sebuah kisah pada cerita Nabi Yakub alaihissalam kehilangan seorang putranya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika kehilangan putranya, Nabi Yakub alaihissalam terus menangis, terus galau, kalau zaman sekarang galau, atau tidak tidak semangat lagi, lemas. Tapi beliau adalah Nabiullah, beliau adalah Rasul daripada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkhusuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikisahkan, Nabi Yakub alaihissalam berpasrah dengan mengadukan pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berputus asa. Waktu mengalami diberitakan hilang putranya Nabi Yusuf alaihissalam waktu kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Yusuf 86 sampai 87. Qala innama ashku bathi wa hazni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Dia Yakub menjawab hanya kepada Allah, aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ya bani yadhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tay'asu min rawahillah innahu la ya'asu min rawahillah illa al-qaumul kafirun. Wahai anak-anakku, Nabi Yakub berkata kepada para anak-anaknya, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah yang maha memberikan rahmat, dan Allah tidak memberikan rahmat kepada orang-orang kafir. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita menyesali kondisi kita yang kurang baik. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai keputusan atas kehendaknya, dan segala Allah maha mengetahui segala sesuatunya. Kita berhusnuzon kepada Allah, kita menerima kondisi kita untuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memberikan kebahagiaan kepada kita. Minimal apa yang kita terima di dunia ini kita nikmati, bersyukur kepada Allah, agar nanti di yaumil akhir kita mendapatkan kebahagiaan dan kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahu maqalidus samawati wal ard yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdiru innahu bikulli syai'in alim. Miliknya lah pembendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rezeki dan menyempitkan bagi siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia yang maha mengetahui segala sesuatu. Apabila kita menerima daripada situasi kondisi kita, itu adalah tanda syukur kepada Allah. Siapa orang yang bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah daripada kebahagiaan, yaitu salah satunya kenikmatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan senyum yang ikhlas, yaitu balasan dari Allah karena kita memohon agar mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah pun berkehendak kepada siapapun yang untuk disempitkan rezekinya, kondisinya, dan lain sebagainya, untuk siapapun yang Allah kehendaki, yaitu salah satunya orang yang kufur kepada Allah, terus marah kepada Allah, terus murka kepada Allah, terus seuzon kepada Allah, tidak terima atas kondisi apapun
dalam hidup ini menyalah-nyalahkan Allah, bukan memperbaiki dirinya, Allah akan menyempitkan dalam kondisi apapun. Maka daripada itu kita tidak ada yang kuat dalam menghadapi hidup ini kecuali kita memohon dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh berputus asa, bertakwalah dan terus berikhtiar dengan sungguh-sungguh dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesuksesan baik zahir dan batin, baik dunia maupun di akhirat. Minimal dalam kehidupan kita ini bisa kita lalui dengan proses dengan senyum kebahagiaan, berkhusus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berjumpa dengan kematian dalam keadaan husnul khatimah, sehingga Allah izinkan nanti dia berakhir kita masuk ke dalam surga ya Allah, yaitu dengan rahmatnya Allah dan syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ya, baik mitra zaman siar, itu dia uraian yang begitu jelas dan panjangnya mengenai putus asa. Intinya kita tidak boleh putus asa ya Gus ya. Apapun yang kita hadapi berkaitan dengan mungkin problema rumah tangga, kehidupan, ekonomi dan lain sebagainya berkecamuk jadi satu sehingga membuat orang putus asa. Nah, tentu kita ingin bertanya seputar permasalahan hidup ya, jelasnya ya Gus. Buat mitra yang ingin bertanya tentang pembahasan yang terkait dengan tema ini, silakan aja. Sudah ada Gus Edward Abu Bakar di sini akan menjawab semua pertanyaan mitra ya. Silakan nanti bisa bergabung di 08-186-1003. Baik, kali ini ada dari Bunda Ningsih ya. Tapi ini di luar tema ya, nggak apa-apa ya. Ya. Di Riskrim Kampung Bud Jaya Sumber Jaya. Katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya, amalan apa sih yang mudah hajat kita dikabulkan dan dijabah sama Allah Subhanahu wa taala? Karena mungkin setiap keinginan yang berkaitan dengan tema tadi juga ya Gus ya. Itu bagaimana caranya? Mungkin kalau seputar kita orang awam atau bukan ahlinya seperti Gus mungkin akan bingung gitu. Apa yang harus dilakukan ya? Silakan Gus. Baik, Bunda, terima kasih atas pertanyaannya dari mitra Dengga. Bunda Ningsih. Bunda Ningsih. Di Kampung Bud Jaya. Di Kampung Bud ya. Berarti di sana banyak buak. Apa namanya? Ngeri apa namanya? Iseng. Bisa aja bercanda. Baik, Bunda. Ya. Untuk lebih baik, untuk tambah bahagia dan dalam kondisi apapun, yang pertama kita pelan-pelan belajar bersyukur. Kenapa saya bilang pelan-pelan? Karena bersyukur itu nggak mudah. Untuk seukuran ustadz, seukuran habaib aja, walaupun dia katakan tokoh agama, dia mudah mengucapkan bersyukur, tapi untuk menjalaninya, makanya saya bilang pelan-pelan. Sulit. Mudah diucapkan tapi sulit untuk dipraktekkan ya Gus ya. Betul Bunda. Salah satunya apa? Dalam situasi kondisi dia baik plus ataupun minus, dia bersyukur, alhamdulillah, makasih Allah, alhamdulillah, menyadari bahwa dia itu dilihat Allah. Kalau siapa orang yang pengen bahagia kepada Allah, yang pertama menyaksikan dirinya kepada Allah. Menyaksikannya bagaimana? Kita diciptakannya untuk apa di muka bumi ini, untuk apa, terus bagaimana, apa sebagai tanggung jawab kita apa dan lain sebagainya. Ini menyaksikan bahwa Allah itu ada. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya apa? Allah itu maha tahu daripada situasi kondisinya, baik walaupun seorang hambanya di dalam gedung, di dalam kamar mandi, bahkan di dalam tanah sekalipun, Allah maha tahu daripada situasi kondisi itu. Maka yang pertama kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini amalan semua. Yang ketiga, memperbanyak membaca istighfar kepada Allah. Berapa jumlahnya? Silakan berapa aja. Nggak usah pakai sekian. Bagusnya apa? Habis sholat fardu, kebetulan Bunda ini kan seorang wanita, kebanyakan di rumah. Nah, maka cari hitungan lah yang gampang dibuat, ngitung. Tasbih digital boleh, tasbih tradisional boleh, sehingga tahu hitungan. Udah sekali muter, 2 kali muter dan lain sebagainya. Ini kita baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang kedua membaca, yang keempat membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah
akan mendapatkan kebaikan, lebih baik situasi kondisi kita baik zohir maupun batin. Ini jadi baiknya ini zohir dan batin, bukan hanya zohirnya saja. Kalau zohir tambah cakep gampang beli skincare gitu. Tapi kalau batinnya kita benernya rada ribet. Doanya itu ya dekatkan diri kepada Allah, salah satunya membaca istighfar. Yang kedua yaitu membaca sholawat. Dari awal kita dekatkan diri kepada Allah. Yang pertama, yang kedua kita memperbanyak bersyukur. Kalau kita baca istighfar, kalau kita baca sholawat, tapi kita nggak pernah bersyukur, percuma. Maka saya bilang dari yang pertama yaitu dekatkan diri kepada Allah. Yang kedua bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga perbanyak membaca istighfar. Yang keempat memperbanyak baca sholawat. Sholawatnya ke Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kepanjangan. Yang pendek tuh sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad boleh. Yang penting sholawat itu. Terima kasih. Baik, Katurhun, Gus sudah menjawab tadi pertanyaan dari Ibu Bunda Ningsih di Kampung Burg, Sumberjaya, Tambun Selatan. Ya. Nah, intinya mungkin kita tidak boleh bersuudzon ya, Gus ya. Apapun yang kita alami ya, Gus ya. Betul. Karena namanya kehidupan kan tidak manis aja. Betul. Kadang-kadang kita tersandung, kerikil, bahkan mungkin batu yang besar ya istilahnya ya, Gus ya. Betul. Yang buat kita gelap mata. Betul. Ya. Terkadang orang begini, saya potong Bunda. Yeah. Orang tuh ngelihat batu gede, bakalan minggir, tapi dia lupa kadang-kadang meleng karena ada batu kecil kita jatuh. Nah, maksudnya apa? Kita masalah besar mungkin bisa ngadapin, terkadang masalah kecil yang bikin jatuh kita. Karena menyepelekan itu tadi, gitu ya, karena suudzon lah gitu ya. Ya. Maka benar juga kata Bunda, kalau kita berhusnuzon, insya Allah lah kita bersyukur juga gitu kan. Maksudnya dalam husnuzon itu tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, selain tadi husnuzon ya, Gus itu kan berarti kita bersyukur. Selain itu rasa syukur berbentuk seperti apa, Gus? Mungkin bisa diucapkan dengan kita harus bersyukur. Nah, mungkin mitra zaman siang termasuk saya juga, itu rasa kita bersyukur itu diimplementasikan seperti apa lagi gitu? Bersyukur itu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah segala kenikmatan, rahmat, karunia dan lain sebagainya. Jadi bersyukur itu balasannya itu bukannya senyum doang, bukannya dapat kecil doang, tapi gini, kita akan meraup daripada keuntungan dan kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat nanti. Salah satunya apa? Pertama, kita tahu diri dan selalu bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, makasih, bahasa sehari-hari, makasih Allah, thank you ya Allah gitu kan, thanks. Terus apa yang kedua kan itu kan hanya ucapan, tapi kalau kita mau buktikan yaitu satu tadi Bunda bilang, ketemu orang berhusnuzon, senyum, kurangin daripada urat gitu ya, dengki, iri dan lain sebagainya. Udah husnuzon kepada Allah, ya Allah saya percaya kalau ini ujian, kalau ini nggak penting nih dan lain sebagainya. Yang kedua, pertama husnuzon, menghadapi apapun dengan sabar, dengan lembut dan lain sebagainya. Yang kedua, membuktikannya itu dengan sedekah, baik sedekah dalam senyuman, baik sedekah dalam harta, infak dan sedekah ataupun hadiah. Ini bagi yang kedua. Ada punya duit 1.000 nih Bun, duit 1.000, tapi rutinin Bismillah. Sehari kasih 1.000, sehari keluarin 1.000, masukin kotak 1.000, Bismillah. Insya Allah, saya yang ngomong, buktikan bareng-bareng. Tapi ini akan terbukti karena bukan saya ngomong, Allah yang meluruskan daripada pembicaraannya, Nabi menjelaskan daripada pembicaraannya Allah, sehingga kita para orang Muslim yang tahu bahwa itu akan terbukti di jalan Allah. Yang pertama husnuzon kepada Allah. Yang kedua dalam pertama ini kita beset ada dua. Yang pertama husnuzon kepada Allah, yang kedua husnuzon kepada makhluk Allah. Nah, dalam bagian yang kedua yaitu kita bersedekah, infak ataupun hadiah. Duit kita sepi banget Bun, serat banget nih. 1.000 gitu ya. 1.000 kan paling minim, gopek dah. Tapi pokoknya kita harus ngeluarin. Kepada siapa? Kepada masjid boleh, musholah boleh, majlis taklim boleh, kepada anak kecil boleh. Contoh kita mau ngasih anak kecil, sini deh, beli es ya, ada 1.000 atau 2.000 kan gitu, beli es ya. Itu udah sedekah, udah infak, udah hadiah dan lain sebagainya. Katakan kepada Allah, ya Allah, saya pengen bahagia. Pengen bahagia kan banyak ya. Salah satunya, ya Allah, saya pengen kaya. Nah, itu kalau itu pengen kaya kegedean kali buat niatnya. Ya Allah, saya pengen bahagia zahir dan batin. Udah. Saya pengen tenang. Pengen tenang di situ sedekah.
Pertama tadi Bunda bilang husnuzon kepada Allah dan makhluk Allah. Yang kedua sedekah sekecil apapun. Jadi sedekah itu jangan pernah ukur harus gede nih gitu. Tapi makanya kalau kita semampunya kali ya. semampunya benar. Kalau kita kan maaf, kalau saya lah ya, saya ini orang yang baru belajar, maka yang kecil, kecuali kita udah biasa Bun, udah biasa 100.000 sehari gitu kan ya. Kalau saya kayaknya baru belajar, nggak apa-apa ada 1.000 masukin, baik masjid, majelis taklim, kotak ataupun manusianya. Maaf ketika bisa kita jalan ada orang-orang peminta-minta, jangan pakai kita punya nilai duit, orang begini-begini, jangan, udah bagi-bagi aja. Gitu. Karena apa? Ketika orang membagi, para malaikat mencatat segala amal kita. Orang amin? Boleh. Karena kan kita berbagi nih, bukan merendahkan. Tapi kalau bahasa sebenarnya kalau bahasa umum nih, agar derajat kita terangkat kepada pengemis dan pengamen dan lain sebagainya, itu jangan kasih uang. Gitu. Misalkan Bunda punya nasi bungkus nih, punya 15.000 udah Bun. Nah, beli ke Padang. Kan Padang kan murah. Akhirnya dapat 1 bungkus nih buat kamu ya. Ini maksudnya memuliakan yang minta. Kalau kita kasih uang, dia menyepelekan keadaan, gampang cari uang. Nah, sedangkan yang ngasih tadi itu lebih susah sebenarnya. Gitu. Jadi kalau bahasa umum, kalau mau kasih pengemis ya bentuknya barang. Gitu. Tapi kalau dalam agama apapun silakan. Kalau niatnya ibadah kepada Allah, jangan dilihat bentuknya. Tapi ayo pelan-pelan belajar memperbaiki niatnya. Begitu. Atur Gus, kemudian ada satu lagi nih dari siapa Ibu Tina di Cibarusa. Assalamualaikum Ibu Tina. Assalamualaikum Gus katanya. Saya mau nanya nih, walaupun agak melenceng dari tema, katanya gini, apa diperbolehkan saat kita sholat menahan gas yang akan keluar? Ya. Soalnya gini Gus, kadang-kadang saya tuh kalau udah rakaat ketiga ya, ini misalnya apa nih, kalau sholat maghrib kan 3 rakaat ya Gus ya, tapi kalau sholat misalnya sholat asar ya, isya itu kan 4 rakaat, mungkin rakaat yang ketiga suka pengen buang gas katanya, tapi saya tahan, itu gimana ya, mohon penjelasannya ya Gus, hatur nuhun katanya. Baik, hatur nuhun kembali untuk Ibu Tina di Cibarusa, nanti Gus Edwan yang akan menjelaskan. Baik. Ibu Tina, kalau dalam fikih menahan kentut itu makruh, ya, menahan kentut makruh. Tapi lebih baiknya tadi Ibu Tina itu di rakaat ketiga ini ujiannya pengen kentut mulu, pengen buang gas mulu, tahan, ya, untuk menyelesaikan sholatnya. Nah, tapi pas lagi sholat di assalamualaikum pertama, dia masih bisa menahan. Di assalamualaikum yang kedua dia nggak kuat nahan, karena nggak apa-apa, nggak batal. Misalkan di assalamualaikum yang ke kiri itu dia nggak kuat nahan sehingga kentut. Ini nggak batal. Yang penting apa namanya, dia tidak meneruskan salam ke kirinya. Gitu. Jadi cukup ke kanan, karena yang kanan itu wajib, yang kiri itu sunnah. Bukan berarti besok tahu yang wajib ketika sholat berjamaah atau sendiri kanan aja deh yang wajib, yang enggak juga. Ya, tapi inilah yang salah satu, kalau kentut, nahan kentut ya makruh. Kalau nahan kentutnya dari pertama atau di misalkan sholat 4 rakaat nih Bu. Di rakaat pertama atau kedua lebih baik batalin. Karena masih jauh pun perjalanannya. Kalau rakaat ketiga ataupun keempat yang terakhir tahan aja. Bicaranya bagaimana tuh? Makruh. Ya, makruh itu dibenci sama Allah. Tapi bukan berarti Allah murka ataupun membatalkan sholat kita, tidak. Kecuali ketika kita tahan enggak kuat, tiba-tiba keluar juga, nah itu batal. Jadinya kalau nahan kentut itu makruh. Kalau misalnya di awal sih bisa dikeluarin langsung kita wudhu lagi ya Gus ya. Tapi kalau udah 3 atau 4 rakaat itu mungkin ya masih sayang karena deket Bun, deket mau kelar gitu. Deket mau kelar. Tapi kalau pertama-tama jangan dah, takutnya nyiksa diri. Gitu ya. Takutnya nyiksa diri, soalnya nahan kentut ya semua orang pasti pernah nahan kentut. Ya pasti bahasanya nggak begitu mudah gitu. Baik Gus Edwan, mungkin ini ada yang akan disampaikan Gus yang terkait dengan tadi putus asa ya. Sebenarnya putus asa itu kan dilarang ya Gus. Nggak boleh. Soalnya itu kata Ustadz sih itu dosa ya. Benar nggak Gus? Betul. Benar ya. Dosa. Kalau misalnya terlanjur putus asa. Kalau putus asa misalnya terjun ke itu langsung itu sih ya. Innalillahi,
masih benih, tapi kalau nanggung nih, nanggung cacat doang. gitu terus terlanjur dia misalnya ada sih di tetangga saya yang terlanjur ini mau itu silet gitu kan, terus itu gimana, harus bertobatnya seperti apa tuh Gus tuh? Baik, begini aja nih Bun, itu kan parah dia. Misalkan kayak gini, saya di sikon nggak terjun payung, nggak nyilat, nggak bunuh diri dah. Tapi saya cuman mengotori mulut saya. Contoh, begini, begitu. Sampai saya marah sama Allah. Sampai saya marah kepada makhluk Allah. Itu segitu aja, maka kembali kepada Allah dan bertobat. Memperbanyak sholat istighfar. Salah satunya membaca istighfar. Yang kedua, dia harus sholat tobat. Nah, syarat dari baca sholat tobat yaitu dia harus mandi besar. Karena tadi sempat nggak eling gitu. Seperti mandi junub gitu. Betul, ya? mandi besar, mandi junub. Karena apa? Karena dia sempat tidak eling, tidak sadarkan diri. Dia mandi besar untuk menghadap Allah, benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak diamalkan setelah sholat tobat, zikirannya atau bacaannya yaitu istighfar. Astagfirullahaladzim. Terus kalau perlu, bukan kalau perlu, memang harus. Ketika baca istighfar dia baca dulu artinya. Ketika baca istighfar dia rendungin tuh kali dalam lisannya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni saya ya Allah, Engkau yang maha agung. Jadi itu hati dan lisan tuh tahu. Jadi ketika mohon dan benar-benar mohon ampun kepada Allah tuh nyatu. Bahasa kasarnya enak nangisnya Bun, karena benar-benar paham. Kalau udah yang biasa baca istighfar enaknya apa? Karena sudah paham maksudnya dan ingat dosa-dosa kita, kebodohan kita, kelalaian kita, sehingga ketika istighfar kepada Allah, ya Allah, saya nggak mau nih di tengah-tengah muncul tuh dalam hati, ya Allah, saya nggak mau tinggalin Engkau, saya nggak mau dapat murka Engkau, saya nggak mau dibenci Engkau, ya Allah, saya nggak punya daya dan upaya, ya Allah, tolong saya, gitu dalam hati tuh. Itu ketika kalimat lisannya astagfirullahaladzim, hati itu jeritnya benar-benar mohon kepada Allah, ya Allah, bahasa pendek ini, jangan tinggalin saya nggak bisa udah. Bentuk penyesalan yang harus diungkapkan dengan hati dan lisannya. Betul. Ya, jadi kalau mau nyesel kepada Allah aja, jangan nyesal sama keadaan. Ya Allah, saya begini ya Allah, saya begini ya Allah, benerin saya ya Allah gitu. Baik. Ya baik, terus zaman siar, mungkin Gus sebelum kita tutup ya gelaran pengajian ini, seputar tema mungkin akan disampaikan, silakan Gus. Saya tutup saja. Mitra Gangga di mana saja Anda berada, yang jelas jangan berputus asa. Yang minimal kita berpikir begini, kalau kita berputus asa mencari jalan singkat, percaya atau tidak, kita akan masuk ke dalam neraka. Dan kita tahu di dunia ini hanya sementara, bahwa di akhirat nanti antara di akhirnya surga atau neraka itu adalah abadi. Mau abadi dalam surga silakan, mau abadi dalam neraka silakan. Itu hanya pilihan yang kita pilih, bukan Allah yang menentukan. Jadi kita yang pilih, tinggal kita yang pilih. Mau putus asa silakan masuk neraka, mau baik-baik saja terus mau semangat, mau kuatin dan lain sebagainya, insya Allah kita dimudahkan dapat rahmat Allah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum saya tutup, mitra Gangga di mana saja Anda berada, mari kita dukung dan ramaikan syiar agama kita. Baik di dekat rumah kita ada musola, masjid, majelis ta'lim ataupun pondok pesantren, kita masuk, kita berperan walaupun kita hanya hadir menjadi jamaah. Yang kedua, kita berhusnuzon kepada Allah dan kepada makhluknya Allah. Jangan pernah memandang makhluk Allah walaupun dia berbeda keyakinan, walaupun dia berbeda penampilan. Kita perlahan-lahan berhusnuzon, memperbaiki zahir dan batin kita agar kita diizinkan Allah menjadi rahmat seluruh alam semesta ini. Yang ketiga, mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah qabul segala hajat dan permintaan kita. Astaghfirullahaladzim, 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 alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربي زدنا علما وارزقنا فهما
ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.